memang kalau tujuannya adalah agar orang yang dicekal tadi tidak bisa keluar negeri. Nah, motifnya apa? Nah, ini kami menduga motifnya tidak lepas dari upaya dari Roy Suryo yang sebelumnya sudah sampai ke luar negeri, dalam hal ini ke Australia, mengumpulkan sejumlah bukti-bukti berkaitan ketidakabsahan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena tidak lulus SMA, dan data-data yang sudah dikompilasi tinggal dituliskan dalam sebuah dokumen yang mereka beri judul sebagai Gibran Black Paper. Jadi pencekalan oleh penyidik itu dikirimkan untuk ke-8 yang berstatus tersangka. Itu berlaku selama 20 hari dari tanggal 8 November sampai dengan 27 November 2025. Tetapi akan diperpanjang untuk pencekalan selama 6 bulan ke depan. Ini surat masih akan berproses untuk pencekalan kedua. Ada lagi? Tidak. Proses pencekalan ini adalah untuk mempermudah proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Jadi untuk mempermudah sehingga dilakukan pencekalan, karena dari tersangka sendiri pada saat pemeriksaan terakhir itu mengajukan saksi dan ahli yang meringankan, sehingga proses ini juga statement bahwa kami itu dicekal, ya gitu, nggak apa-apa, ya toh sudah selesai, udah pulang dari Sydney, Australia, dan bahan-bahan semuanya sudah komplit untuk pembuatan yang black paper itu, semuanya sudah komplit, nggak perlu lagi, ya gitu. Kalau ke Singapura nggak usah lah, Singapura kampus abal-abal kayak gitu kok, hanya kampus ke-46 dari 55 di Singapura, dan itu kampus swasta, ya, jadi nggak perlu lah dianu, dan itu aneh aturan KPU, ya, jadi PKPU yang nomor 19 tahun 2023 yang tentang ada syarat boleh tidak SMA asal lulus S1 khusus untuk capres dan cawapres, itu kan aneh banget. Mana ada anak yang tidak lulus SMA bisa masuk perguruan tinggi kalau perguruan tingginya nggak abal-abal. Jadi sekali lagi saya sih senyum saja menyambut statement bahwa dicekal, ya, toh bukan tahanan kota, jadi hanya tahanan yang tidak boleh keluar dari negara. Sahabat Kompas TV, perkembangan kasus Roy Suryo CS yang kemudian menjadi tersangka berkaitan dengan kasus ijazah Jokowi masih terus menjadi perbincangan. Lalu sebenarnya seperti apa perkembangannya sampai dengan saat ini dan apa saja langkah hukum yang akan ditempuh ke depannya? Telah hadir bersama dengan saya Bang Ahmad Kozinudin, kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Selamat siang, Bang Kozinudin. Siang, Mbak Tessa. Kabar baik, hari ini senyumnya terlihat sangat sumringah, Bang Kozinudin. Selalu demikian karena kita selalu optimis bahwa kebenaran pada akhirnya akan menemukan jalannya, begitu. Oke, kebenaran akan menemukan jalannya. Bang Kozinudin, yang mau saya tanyakan pertama ini kan terakhir kemarin saat wajib lapor dari pihak dari Roy Suryo CS dan juga ada Bang Rismon juga pada saat itu mengajukan kembali gelar perkara khusus ini ke Polda Metro Jaya. Sebenarnya apa ini yang menjadi urgensinya dan ada perbedaan poin yang diajukan nggak sih Bang dengan gelar perkara khusus yang udah pernah diajukan sebelumnya? Ya, ada dua hal ya yang kami ingin capai melalui permohonan gelar perkara khusus. Yang pertama aspek formil, yang kedua aspek material. Aspek formilnya kami akan menguji apakah perlakuan terhadap kasus yang ditangani oleh Polda Metro Jaya itu akan sama seperti yang di Bareskrim. Mengingat saat kami mengajukan permohonan gelar perkara khusus di Bareskrim, itu ditindaklanjuti dengan mengadakan gelar perkara khusus di bagian pengawas penyidik di Bareskrim begitu. Dan kita mau tahu apakah Biro Wasidik di Polda Metro Jaya itu akan mengambil tindakan yang serupa, karena kalau tidak dilakukan berarti kan ada disparitas yang sangat telanjang, ada perbedaan perlakuan terhadap dua perkara yang berbeda, padahal ini masih satu kesatuan begitu. Jadi nanti bisa kami katakan kalau tidak dilakukan gelar perkara khusus, memang hukum itu tidak equal. Artinya ada tebang pilih, pilih tebang, hanya melayani kepentingan laporan saudara Joko Widodo yang 30 April lalu sudah langsung terbit LP, sementara di Bareskrim hanya Dumas begitu. Adapun aspek material itu yang sebenarnya belum sempat terjawab dalam gelar perkara khusus di Bareskrim adalah
apa yang kami sebut sebagai primary evidence atau bukti yang paling primer berkaitan dengan sengkarut masalah yang dihadapi oleh Roy Suryo dan kawan-kawan juga dengan Jokowi. Ini apa? Objek ijazah. Karena saat gelar perkara khusus di Bareskrim, ternyata yang dilakukan oleh Biro Wasidik di Bareskrim Mabes Polri itu hanya melakukan repetisi atas gelar perkara yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri. Apa itu? Yakni hanya menjelaskan kronologi tentang penanganan kasus, tentang kesimpulan peningkatan atau tindakan yang menghentikan saat itu ya. Namun objek dari masalah yang menjadi pokok persoalan yakni ijazah tidak kunjung ditunjukkan dalam gelar perkara khusus itu. Nah, kami harapkan yang secara formil di Polda ini juga dilakukan gelar perkara khusus oleh pengawas penyidik. Yang kedua, di dalam proses itu kami juga berharap ya bisa ditunjukkan objek ijazah itu karena dalam pemeriksaan baik terhadap Rismon Sianipar, terhadap Kurniatri Royani, terhadap Rizal Fadila yang secara tegas sebelum menjawab pertanyaan penyidik meminta untuk bisa ditunjukkan ijazah itu, namun tak kunjung juga ditunjukkan dengan alasan katanya masih diuji di lab forensik Mabes Polri begitu. Nah, ada pula hal-hal yang memang belum terjawab adalah bagaimana penyidik Polda Metro Jaya berkeyakinan memiliki 2 alat bukti sehingga menetapkan klien kami sebagai tersangka. Karena memang ada 130 saksi, 22 ahli, namun kan kita tidak sedang banyak-banyakan jumlah, tapi kualifikasi dan bukti yang katanya konon ya ada 700-an bukti itu, bukti apa saja begitu, korelasinya seperti apa? Karena ketika kami ya tim kami yang lain melakukan upaya di KIP ya Komisi Informasi Publik tentang keterbukaan informasi publik justru banyak indikasi yang anomali terhadap ijazah saudara Joko Widodo justru makin menegaskan memang ijazah itu bermasalah. Nah, dalam proses gelar perkara khusus itulah kami hendak bertanya dan minta penjelasan dari penyidik tentang sejumlah bukti-bukti korelasinya seperti apa sehingga bukti-bukti tersebut termasuk saksi dan ahli bisa disimpulkan telah memenuhi 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka klien kami. Begitu, Mbak. Oke, berarti dalam gelar perkara khusus yang diajukan kembali ini, apakah tujuan utamanya adalah supaya Polda ini membuka ijazah itu ke publik atau seperti apa? Ya, pertama memang soal primary evidence itu biar terbuka karena ini yang menjadi polemik tak berkesudahan ya, sudah Oke. panjang, sudah lama sekali. Yang kedua juga kita mau ada transparansi dalam proses penyidikan. Yang ketiga juga kita ingin kesetimbangan perlakuan antara kami-kami, walaupun kemarin ya sebagian ya di antara apa yang kami mintakan sudah ditindaklanjuti, misalnya kami mengajukan permohonan pemeriksaan ahli yang meringankan dan saksi yang meringankan yang sudah kami kirimkan ke Polda Metro Jaya dan itu pula yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan kenapa tidak dilakukan penahanan karena adanya permohonan pengajuan saksi dan ahli begitu. Namun kan Mhm. dalam konteks penyidikan itu tidak ansih soal saksi dan ahli, tapi bukti-bukti. Nah, bukti-bukti yang 700-an lebih itulah yang kami ingin tahu berkepentingan karena ini berkaitan dengan status klien kami dan juga berkaitan dengan polemik ijazah palsu ini yang tak Mhm. berkesudahan. Begitu. Iya, lalu dari pengajuan gelar perkara khusus itu sebelum kita nanti bahas soal saksi dan ahli itu ya, Bang Gosinuddin. Tapi dari Polda responsnya seperti apa, Bang, untuk pengajuan itu dan Yang perkembangannya jelas sampai hari ini kami seperti sebenarnya apa? sudah ya sebenarnya kami sudah 2 kali ya mengajukan. Yang pertama di 21 Juli yang lalu saat Mhm. perkara ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Namun tidak ada respon dari bagian wasidik pengawas penyidik di Polda Metro Jaya begitu. Namun yang kami cukup lega saat pemeriksaan justru inisiatif agar bisa mengirimkan permintaan gelar perkara khusus itu justru dari penyidik yang disonding kepada kami begitu. Bang, itu minta aja Bang gelar perkara khusus. Nah, itu dari tim kami yang lain terus kami tegaskan bahwa sebenarnya kita sudah minta itu begitu. Makanya dalam poin surat yang kemarin kami kirim itu merujuk ya pada permohonan awal yang kami lakukan. Bedanya di permohonan awal itu saat penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan. Nah, saat gelar perkara yang kami ajukan kemarin itu adalah penyidikan yang berujung adanya status tersangka itu kami mintakan agar ada gelar perkara khusus. Dan ini juga sejalan dengan statement dari kuasa hukum Jokowi, rekan Firmanto Laksana saat saya ya diskusi di Kompas TV saat itu
waktu itu di Juli yang lalu itu ketika kami meminta gelar perkara khusus, menurut kuasa hukum Jokowi itu terlalu dini, nantilah kalau sudah penyidikan. Dan hari ini kan sudah penyidikan, saya kira tidak ada alasan ya untuk tidak menindaklanjuti, baik dari sisi kewajiban Polri untuk melakukan upaya agar terjadi transparansi, juga dari kubu saudara Joko Widodo yang dulunya juga sudah menjanjikan akan melakukan gelar, menyetujui maksudnya adalah, tapi di tingkat penyidikan. Dan hari ini sudah penyidikan, bahkan sudah ada tersangka begitu. Nah, Mas Kosinudin tadi kan juga sudah membahas soal KIP, menyinggung soal KIP sendiri. Nah, itu dari KIP yang sudah digelar kemarin itu apakah ada bukti-bukti atau mungkin fakta-fakta baru yang baru diketahui oleh pihak Mas Roy Suryo CS di sini, atau terkait dengan bukti primernya yang terkait dengan ijazah dari Joko Widodo sendiri yang sudah ada di tangan Polda, itu perkembangannya seperti apa? Ya, jadi kemarin di KIP itu saya mau konfirmasi, itu tim lain ya yang menamakan diri sebagai Bon Jowi ya, bongkar ijazah Jokowi. Namun memang tim PH-nya sebagian ada dari tim kami yang memang kita bersinergi untuk bareng-bareng mengungkap masalah ini. Mereka melakukan pendekatan dari sisi administrasi, data-data yang diminta. Ada setidaknya 20 dokumen yang itu merupakan bagian dari informasi publik yang dimintakan kepada lembaga publik. Ya, di antara yang diminta itu adalah dari Polda, dari UGM, juga dari KPUD, juga KPU RI, termasuk KPUD itu KPUD Surakarta dan KPUD DKI Jakarta. Nah, memang ada fakta-fakta yang menarik karena memang kita tidak sedang membahas ijazah biasa ya, atau bukan ijazah tukang beca atau tukang asongan begitu. Mohon maaf tanpa mendiskreditkan profesi itu ya. Tapi ini ijazah yang pernah dijadikan sebagai syarat untuk maju sebagai penguasa baik di tingkat pilkada maupun pilpres. Bahkan di tingkat pilpres ijazah ini sudah digunakan untuk menjabat presiden 2 periode atau 10 tahun. Maka ada pertanggungjawaban publik bagi lembaga-lembaga yang pernah ya ketitipan ya dokumen-dokumen tersebut. Namun ada dua hal yang menurut kami perlu kami sampaikan kepada publik dalam sidang KIP terakhir itu, adanya anomali dan kontradiksi sekaligus. Anomalinya yakni adanya satu dokumen yang kabarnya baru 1 tahun tapi sudah dimusnahkan, padahal untuk undang-undang kearsipan itu kan dokumen paling tidak kan 5 tahun umurnya. Itu dari pengakuan KPUD Surakarta begitu. Nah, yang kedua ada kontradiksi dari pengakuan antara UGM dengan Polda itu bertentangan. UGM menyatakan tidak memiliki arsip dokumen KHS, kartu hasil studi ya, tetapi Polda menyatakan telah melakukan penyitaan itu dari UGM. Jadi memang banyaknya anomali dan kontradiksi itu seolah-olah menjadi konfirmasi indikator bahwa memang ijazah ini bermasalah. Nah, ijazah Jokowi itu juga termasuk salah satu dokumen yang dimintakan oleh pemohon di sengketa informasi publik di KIP begitu. Oke, berarti dari pihak Mas Roy Suryo CS ini juga sangat melihat banyak anomali dari KIP itu sendiri ya, Bang Kosinudin. Lalu kalau misalnya terkait dengan pencekalan dari Polda Metro Jaya kan dengan jelas memberitahukan bahwa kalau misalnya Roy Suryo CS ini akan dicekal ke luar negeri karena mereka wajib lapor dan lain sebagainya, itu apakah pada akhirnya pencekalan ini bisa mempengaruhi juga penelitian dari Roy Suryo CS terkait dengan ijazah lainnya juga nih, Bang Kosinudin, yang baru dilakukan? Ya, saya akan menyoroti dari 3 aspek ya. Pertama terkait aspek kewenangan, kedua aspek tujuan, ketiga saya coba bahas juga motif dari pencekalan itu. Dari aspek kewenangan memang kami hargai bahwa di antara kewenangan penyidik selain melakukan penahanan itu juga bisa melakukan pencekalan, pencegahan untuk bisa ke luar negeri begitu. Namun uniknya memang ini tidak dilakukan penahanan tapi dilarang keluar negeri. Jadi pesannya itu seolah-olah silahkan kalian jalan-jalan ke seluruh wilayah Republik Indonesia asal jangan keluar negeri begitu. Jadi pencekalan itu kami hormati bagian dari kewenangan penyidik. Nah, sekarang tujuan, nah memang kalau tujuan memang tujuannya adalah agar orang yang dicekal tadi tidak bisa keluar negeri. Nah, motifnya apa? Nah, ini kami menduga motifnya tidak lepas dari upaya dari Roy Suryo yang sebelumnya sudah sampai ke luar negeri, dalam hal ini ke Australia, mengumpulkan sejumlah bukti-bukti berkaitan ketidakabsahan Wapres Gibran Rakabuming Raka karena tidak lulus SMA, dan data-data itu sudah dikompilasi, tinggal dituliskan dalam sebuah dokumen yang mereka beri judul sebagai Gibran Black Paper begitu. Nah, kami sih membaca motifnya adalah ada upaya untuk memutus ya berbagai upaya menuliskan berbagai anomali berkaitan dengan ijazah Gibran Rakabuming Raka yang sumber primernya tentu ada di Australia yang itu di luar negeri, sehingga
Roy Suryo tidak bisa lagi ke Australia. Tetapi menurut pengakuan klien kami, seluruh sumber yang kemarin datang ke Australia itu sudah dikompilasi lengkap sehingga tinggal menuliskan secara sistematis dan dituangkan ke dalam sebuah buku. Jadi menurut kami ya ini bagian dari upaya pembungkaman lah. Jadi upaya membungkam kemerdekaan berpendapat, padahal pendapat itu sangat penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia, karena kita tidak mungkin ya ridho dipimpin oleh wakil presiden yang kalau nantinya terbukti tidak memenuhi syarat, karena di pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 memang syarat wakil presiden atau presiden itu minimum ijazah SMA, begitu. Oke, berarti dari pihak Mas Roy Suryo CS ini merasa kalau penelitiannya ini tidak terganggu, Bang Gosinuddin, dengan adanya pencekalan ini karena bukti-buktinya sudah terpenuhi, atau akan ditunda nih untuk pembuatan buku atau apapun yang menjadi output dari penelitian ini. Kami membaca motifnya ingin mengganggu itu ya, tetapi kami sendiri, Roy Suryo itu merasa tidak terganggu karena bukti-bukti bahannya itu sudah terkumpul, tinggal tadi disebutkan, mengkompilasi, menuliskan secara sistematis dan menuangkannya ke dalam buku. Nah, itu yang sedang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan begitu. Berarti, Tapi bahwa pada akhirnya mereka nanti akan melakukan tindakan apa lagi selain itu, nah ini yang perlu kami sampaikan kepada publik untuk bisa ikut mengawasi, karena kami lagi-lagi kita ingin ya aparat penegak hukum kita itu dijadikan instrumen untuk melakukan pembungkaman terhadap kemerdekaan berpendapat, begitu. nah, apalagi yang bisa dilakukan oleh mereka ini berarti merujuk pada Polda Metro Jaya ya, Bang Gosinuddin, yang menjadi kecurigaannya dan masih menjadi kekhawatiran, mereka bisa melakukan apa lagi sih terhadap Roy Suryo CS ini? Sebenarnya bisa melakukan apapun, termasuk melakukan penahanan setelah sebelumnya Hmm. tidak melakukan penahanan ya. Tapi Hmm. sekali lagi, saya mengajak publik, rakyat, masyarakat untuk bareng-bareng mengawal kasus ini. Karena begini ya, kalau sebenarnya masalah yang dipersoalkan itu adalah fitnah dan pencemaran terkait ijazah Saudara Joko Widodo dianggap palsu itu sebagai sebuah penghinaan sehina-hinanya, sebagai merendahkan kehormatan serendah-rendahnya, maka fokusnya adalah di pasal 310, 311, dan 27A Undang-Undang ITE, sehingga tidak ada kewenangan secara objektif bagi penyidik untuk melakukan penahanan. Nah, karena ada pasal-pasal yang kami sebut sebagai penyelundupan, yakni pasal 32, 35 itulah yang ancamannya itu 8 tahun dan 12 tahun, itu menjadikan penyidik punya kewenangan secara subjektif untuk melakukan penahanan jika pada akhirnya mereka merasa khawatir akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau melakukan tindak pidana lagi. Apalagi kemarin sempat didalihkan bahwa dasar tidak menahan itu adalah karena kita ya tersangka ini mengajukan ahli dan saksi. Ya, khawatirnya Hmm. nanti kita semua setelah saksi dan ahli itu diperiksa, mereka melakukan penahanan. Ya, ini yang tidak boleh. Kenapa? Karena harus fokus dulu pembuktian. Karena kalau ditahan berarti tidak bisa maksimal untuk membuktikan bahwa ijazah Saudara Joko Widodo itu palsu. Sehingga ini adalah suatu proses yang tidak ekual. Dan itu pula yang menyebabkan kami meminta ya agar Komisi Reformasi Polri itu fokus ke situ gitu loh, bukan melakukan Hmm. upaya untuk mendamaikan. Ini kan bukan perkara perdata, nggak ada damai-damainya, Hmm. begitu. Oke, nah tadi udah disinggung juga sama Bang Gosinuddin kalau misalnya ada penahanan ini tidak terjadi sampai dengan saat ini, tidak ditahan karena adanya pengajuan saksi dan ahli ini. Dan terakhir juga kita dengar dari Mas Roy Suryo sendiri yang bilang kalau misalnya saksi dan ahli ini yang diajukan itu ada yang dari bagian dari pemerintahan, dan juga beliau ini juga yang menyusun undang-undangnya itu sendiri. Boleh dikasih tahu nggak, Bang Gosinuddin, ini siapa saja saksi dan ahli yang diajukan ini? Ya, itu kan dari perguruan tinggi negeri, ada dari perguruan tinggi swasta. Nah, misalnya kalau ASN-nya itu ada dari UI, kemudian ada dari UPI Bandung, ada juga dari UNER. Ya, yang kalau dari UPI Bandung itu Profesor Dr. Aceng Ruhendi Saifullah M. Beliau adalah pakar linguistik forensik dari Fakultas Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Dan ada Ganjar Laksamana Bonaparte itu dari UI ya, beliau ahli pidana. Kemudian ada juga Dr. Asmi Syaputra itu dari Universitas Trisakti. Kemudian ada dari UNER ya, Profesor Hendy Subiakto gitu. Itu semua kan terlibat juga dulu dalam penyusunan Undang-Undang ITE. Jadi tidak relevan kasus ini dikenakan Undang-Undang ITE. Jadi begini loh, pengeditan ya itu ya, manipulasi itu adalah berkaitan dengan transaksi e-commerce ya, yang contohnya ya dalam proses pembayaran ya, bukti transfer misalnya ya 10 juta diedit menjadi 100 juta dan itu diklaim sudah terjadi pelunasan,
padahal dia hanya kirim 10 juta. Nah, itu terjadi penipuan dengan editing, itu manipulasi, barulah itu kena 12 tahun gitu. Kena itu pengeditan ya. Ya, ini kan enggak, karena enggak ada ya. Ijazah Jokowi itu kan bentuknya bukan digital ya. Berulang kali mereka katakan itu kan analog, bukan digital. Dan memang ijazah Jokowi tidak pernah dikotak-atik, tidak pernah diedit-edit karena bentuknya analog. Bagaimana bisa kita mengedit barang yang analog? Nah, kalau mereka mengklaim bahwa itu diedit punya Jokowi, ya berarti selama ini ijazah itu benar milik Jokowi. Selama ini kan mereka membantah pernah memberikan ijazah itu kepada siapapun. Bahkan terakhir yang berasal dari Dian Sandi pun diklaim itu bukan dari Jokowi begitu. Artinya ini adalah satu pemaksaan ya, pasal yang motifnya bisa kita baca ya, ini agar bisa melakukan penahanan terlepas saat dia penahanan itu belum dilakukan atau tidak dilakukan, tapi kita wanti-wanti ya jangan sampai dilakukan karena sekali lagi pasal-pasal itu sendiri pun sebenarnya memang tidak relevan. Nah, ahli-ahli bahasa, ahli-ahli IT, ahli-ahli pidana nantilah yang akan menjelaskan pasal-pasal itu tidak relevan, bahkan pasal penghinaan dan fitnah itu tidak relevan karena mereka melakukan ini kan demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadinya, dan ini nanti akan diuraikan oleh ahli-ahli yang kita hadirkan dalam pemeriksaan begitu. Rencana pemanggilan dari para saksi dan ahli ini kapan, Bang Kosinudin? Apakah sudah ada info? Jadi prosedurnya pertama kami mengajukan, dan pengajuan sudah kami sampaikan. Selanjutnya mereka akan melakukan pemanggilan. Nah, setelah pemanggilan kami teruskan kepada ahli kami sambil meminta surat tugas atau permohonan kepada rektor dan dekannya masing-masing begitu. Nah, setelah itu baru melakukan pemeriksaan. Sampai hari ini kami belum ada ya konfirmasi atau pemanggilan ahli dari penyidik Polda Metro Jaya. Oke, berarti pemanggilannya tetap melalui pihak dari Mas Roy Suryo CS di sini ya? Ya, kemarin kami sampaikan agar pemanggilan lewat tim kami, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis, dan selanjutnya kami yang akan meneruskan kepada ahli-ahli yang sudah kami persiapkan. Memang kemarin kami minta waktu yang cukup ya, paling tidak 5 hari sebelum hari H agar tidak terburu-buru karena ada dua hal yang harus kami lakukan. Pertama, menginformasikan kepada ahli, kedua, memintakan permohonan kepada kampus-kampus di mana mereka mengajar begitu. Oke, Bang Kosinudin, lalu selanjutnya juga kan beberapa hari ke belakang ini juga banyak yang ada klaim-klaim yang mengatakan kalau misalnya terkait dengan mediasi antara Roy Suryo CS dan juga Jokowi. Lalu dari pihak Mas Roy Suryo CS ini sangat menolak dengan keras mediasi ini, dengan Jokowi ini. Kenapa, Bang Kosinudin? Jadi ada semacam penyesatan opini ya seolah-olah kedatangan klien kami ke Komisi Kepolisian Indonesia itu dalam rangka minta dimediasi, minta damai. Itu enggak begitu. Jadi yang benar adalah kita ingin mengeluh adanya kriminalisasi yang dilakukan oleh institusi kepolisian yang itu merupakan bagian dari tugas Komisi Kepolisian untuk mengoreksi kinerja kepolisian. Karena menurut hemat kami, Komisi Reformasi Kepolisian itu harus ya melakukan evaluasi terhadap beberapa hal di antaranya ya terkait SDM, orang-orangnya kan, manajerial, institusional, kelembagaan, termasuk kinerja. Dan di antara koreksi kinerja institusi kepolisian selama 10 tahun ya di periode Joko Widodo, terutama setelah dipimpin Tito Karnavian dan dilanjutkan Listio Sigit Prabowo, itu adalah legasi kriminalisasi yang sering atau gemar dilakukan oleh institusi kepolisian. Jadi kemarin itu sifatnya ingin mengadukan hal-hal yang seperti itu agar ada perbaikan di internal kepolisian, agar jangan sampai orang yang hanya berbeda pendapat tuh langsung dikriminalkan gitu, dianggap melakukan kejahatan gitu. Tapi kemudian ada upaya pihak-pihak yang kemudian mengklaim itu sebagai upaya ingin mendamaikan, mediasi dan seterusnya. Tidak ada. Jadi dari kita tegaskan, makanya pada konferensi pers kami di Polda Metro Jaya kami tegaskan tidak ada pihak-pihak yang kami beri wewenang untuk melakukan itu. Tidak ada juga juru bicara dan semua komunikasi publik yang berkaitan dengan kasus ini satu pintu melalui tim advokasi yang sudah dibentuk. Koordinator non litigasinya saya sendiri dan koordinator litigasinya adalah Bang Petrus Celestinus. Itu juga sudah disampaikan Pak Roy Suryo dalam konferensi pers kemarin, begitu. Berarti memang tujuan utamanya adalah pembuktian di pengadilan pada akhirnya yang dimau oleh pihak Roy Suryo CS ini, Bang. Ya, pembuktian dalam dua agenda sekaligus agar tidak ada disparitas. Artinya kami mendorong Komisi Kepolisian juga memerintahkan atau memberi rekomendasi setidak-tidaknya kepada Mabes Polri untuk membuka kembali kasus yang ada di Barreskrim Mabes Polri. Jangan yang di sana dihentikan, yang di tempat kita diteruskan. Ini tidak fair. Dan masalah utama itu harus terbuka ke publik. Yani ijazah itu sendiri. Jangan sampai ada damai tapi ijazah nggak pernah disampaikan kepada publik. Nanti dikira ada yang masuk angin. Kan kami jadi tertuduh kena fitnah. Nggak mau kami difitnah-fitnah seolah-olah damai itu karena menerima sesuatu dan seterusnya begitu. Padahal objek utamanya terkait ijazah inilah yang menjadi harapan publik seluruh rakyat untuk dibuktikan agar jadi jelas gitu loh. Jangan sampai ada perdamaian hanya untuk menutupi sesuatu yang tidak jelas begitu.
Oke, berarti kalau misalnya nih ya, Bang Kosinudin, kalau misalnya di tengah dinamika ini kemudian Pak Jokowi ini muncul ke publik dan menunjukkan ijazah aslinya ke publik, apa yang Oh, akan itu dilakukan sangat oleh kami Roy Suryo CS? apresiasi dan Hmm? ya itu sangat kami apresiasi dan itu kan yang sering bahkan sejak awal itu yang kami harapkan sejak kasus Bambang Tri. Bambang Tri dan Gus Dur itu kan masuk penjara tanpa muncul ijazah aslinya. Di Mhm. kasus Roy Suryo ini sejak awal juga meminta agar ditunjukkan agar bisa dicek Roy. Ketika sudah dibuktikan oleh Roy asli ya sudah. Tapi kalau ternyata ditunjukkan itu sama dengan apa yang diteliti, ya makin meyakinkan memang ijazah itu bermasalah dan ini adalah konsekuensi dari hasil penelitian. Jangan sampai kemudian ketika penelitian itu punya kesimpulan yang tidak disukai dianggap sebagai kejahatan ya silakan Hmm. saja begitulah itu yang ditunggu tapi sekali lagi sepertinya kami ragu dia akan mengambil sikap negarawan sebagaimana sudah dicontohkan oleh Pak Asrul Sani, Hakim MK yang dengan legawa ya dia tunjukkan jasanya, dia jelaskan kronologisnya. Nah dari sisi kronologis saja kan penjelasan dari Saudara Joko Widodo itu apa ya banyak kontradiksinya ya banyak anomalinya. Misalkan contoh soal KKN ya dengan versinya Baris itu kan berbeda antara 83 atau 85. Ini kan mohon maaf ya publik itu tidak bisa kemudian didikte, didoktrin untuk percaya seluruh statement ketika statement itu kontradiksi, disitulah butuhnya kejujuran dan disitulah butuhnya diuji keabsahan setiap statement dan dokumen yang disampaikan. Begitu. Berarti, Bang Kosinudin, kalau misalnya nanti akhirnya Hmm. ijazah ini ditunjukkan ke publik dan ternyata ada pembuktian-pembuktian ini, otomatis kan tidak bisa mengubah status tersangka dari Roy Suryo CS. Apa yang akan dilakukan? Nah ini kan memang kita sudah siapkan, kita akan membela sampai ke pengadilan dan kalau nanti ijazah itu terbukti palsu, maka status tersangka ini gugur, balik malah justru Saudara Joko Widodo ya, dia kena pasal pemalsuan dokumen, mengedarkan kebohongan di kalangan rakyat, mengedarkan fitnah dan seterusnya itu bisa balik. Iya kan? Karena dia yang kemudian menutup-nutupi. Coba kalau dia jujur, misalnya ijazah dia itu dulu hilang, terus sekarang cetak ulang, atau memang ijazah dia bermasalah sejak awal kan selesai. Selesai dalam pengertian tidak ada kebohongannya, tapi dia tetap kena pemalsuan dokumen yang 263 KUHP. Karena begini ya, kita jangan terlalu permisif ya terhadap hal-hal yang katanya cuma apa dokumen saja, lalu kita permisif. Setelah itu menjadi tidak relevan lagi kita membangun dunia pendidikan kita dengan berbagai sistem menghasilkan sebuah penghargaan, sebuah pengakuan seseorang itu sudah sarjana jika ternyata status sarjana itu bisa dipalsukan atau bisa beli di pasar pramuka. Ini apa ya menghilangkan insentif dunia pendidikan anak-anak jadi kan ada guyon anak-anak kan malas sekolah ngapain kita capek-capek sekolah uang sarjana palsu aja bisa menjadi presiden ya, kira-kira begitu ya. Oke, berarti terakhir Bang Kosinudin, kalau misalnya Ya, ini nanti sudah lancar semuanya terjadi, terus kemudian ada ijazah ini ditunjukkan dan lain-lain, sampai dengan saat ini Roy Suryo CS masih percaya 99,9% ijazah Jokowi palsu? ya yang pertama temuan ini tidak pernah dibantah maksudnya hasil penelitian itu tidak pernah dibantah dengan bantahan yang seimbang misalnya buku Jokowi White Paper itu sampai sekarang isinya tidak dibantah. Adapun kalau cuma statement Mm-mm. omon-omon ya itu kan tidak bernilai begitu loh. Jadi harus ada bobot yang sama untuk membantah sebuah klaim begitu. Katakanlah demikian begitu. Artinya apa? Artinya memang sampai hari ini Roy Suryo dan Rismon tetap meyakini 99,9% palsu itu versi Roy Suryo dengan teknologi ELA dan yang lainnya. Mhm. Sementara dengan digital forensicnya Rismon Sianipar dia punya ungkapan yang majazi ya hiperbolis lah 11.000 triliun persen palsu. Mhm. Sementara sebelum ada penelitian lain yang membantah, yang hasil kesimpulannya berbeda, ya ini anggaplah ini bisa menjadi semacam kesimpulan sementara atau hipotesa sementara begitu. Nah, janganlah orang yang punya hipotesa itu dianggap melakukan kejahatan ini. Poinnya kriminalisasi itu di situ begitu. Oke, berarti intinya sampai dengan hari ini pihak dari Roy Suryo CS masih berpegang teguh dengan penelitian awalnya yaitu menganggap 99,9% ijazah Dan Jokowi saya palsu. tambahkan kalau Ya, ternyata ijazah yang ditunjukkan itu tidak berbeda dengan yang beredar selama ini, maka 99,9%-nya mungkin bisa menjadi 100% itu. 11.000 triliunnya mungkin bisa menjadi 1.000 triliun persen palsu oke. begitu. Oke, Bang Kosinudin, terima kasih. Ya. Kita publik juga masih sangat menanti nanti seperti apa dinamika dari kasus ijazah Jokowi ini akan berakhir di mana dan berakhir seperti apa juga untuk nasib dari status tersangka dari Mas Roy Suryo CS di sini. Kita tunggu apakah nanti gelar perkara khususnya juga akan segera dikabulkan oleh Polda Metro Jaya. Bang Kosinudin, Baik. terima kasih. Salam sehat, Bang Ya, Kosinudin. sama-sama Mbak Tessa, pamit ya.